a time to work when things feel more and more certain. There is one something which you can always count: the heroic. Our clients' team are superheroes, and the heroes of choose never fail. Film ini berkisah tentang tim superhero bernama Heroic, di mana mereka kalah melawan alien yang ingin mengambil alih bumi. Melihat hal itu, anak-anak dari para anggota Heroic bersatu untuk menyelamatkan orang tuanya yang lebih dahulu ditangkap oleh alien. Halo sahabat Cican semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu ya. Oh iya, tidak lupa Cican mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dukung channel Cican selalu ya dengan cara subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya agar kita semua menerima notifikasi dari film-film terbaru yang akan diupload oleh Cican. Oke, dan kalau boleh dikomentari juga. Untuk film ini, film yang ditulis dan disutradarai oleh Robert Rodriguez ini merupakan sequel tersendiri dari The Adventure of Shark Boy and Lava Girls in 3D. Film ini diperankan oleh 11 orang anak dari pahlawan super di dunia yang tentunya memiliki kekuatan super juga. Siapa aja itu? Ada namanya Noodles, si manusia karet. Pernah lihat film One Piece? Ya, kayak Rupi itu ya. Yang kedua ada Wells, si otak kuat. Ojo, ahli gambar masa depan. Acapella, ahli suara. Slow-mo, si gerak lambat. Facemaker, si peniru wajah. Fast forward dan rewind, si kembar penggerak waktu. Wildcard memiliki seluruh kekuatan. Guppy, putri Lava Girls dan Shark Boy yang memiliki kekuatan super besar. Dan yang terakhir adalah Missy, si pembuat strategi. Terdapat cerita mengenai arti sebuah kekompakan di film ini ya, teman-teman. Penasaran dengan alur cerita film ini? Yuk simak alur cerita We Can Be Heroes di Cican Official. Selamat menikmati! Di awal cerita, pahlawan super dari Heroic, sebuah kelompok pahlawan super yang melihat adanya pesawat luar angkasa yang begitu banyak menuju bumi. Nama pahlawan super tersebut yaitu Miracle Guy. Jatuh dari luar angkasa karena kalah dari serangan para alien tersebut. Berita kekalahan Miracle Guy disiarkan di TV nasional Amerika Serikat. Marcus Moreno yang bekerja di Heroic melihat berita itu bersama anaknya, yaitu Missy. Missy berkata pada ayahnya, kalau ayah tidak boleh ikut dalam kelompok Heroic lagi. Selesai sarapan pagi, Marcus mengantarkan putrinya ke sekolah. Missy diminta oleh teman-temannya mengambil sebuah bola yang terjebak di atas pohon. Namun, dia melakukan dengan cara manusia umumnya. Temannya berkata, gunakan kekuatanmu. Tapi dia tidak punya. Missy dijemput oleh agen Heroic karena terjadi mobilisasi alien ke bumi. Jadi, anak-anak superhero harus diamankan. Tempat yang paling aman yaitu di kantor Heroic. Di kantor Heroic, para pemimpin sibuk mengatur siapa yang akan ditunjuk melakukan aksi ini. Miss Granada awalnya menunjuk 3 pahlawan super. Namun, itu tidak cukup, kata Marcus. Kita butuh banyak karena alien yang datang begitu banyak. Saran Marcus itu disetujui oleh Miss Granada. Termasuk Marcus harus terlibat dalam aksi ini bersama rekan-rekan pahlawan super lainnya.
Tentunya dia menolak karena dia telah berjanji kepada Missy, yaitu dia tidak bisa ikut dalam agen heroik lagi. Miss Granada sebagai pimpinan heroik memerintahkan Markus. Terpaksa Markus harus melaksanakan sehingga dia melanggar janji pada Missy, anaknya. Di kantor heroik, Missy bertemu dengan Miss Granada. Missy dibawa ke sebuah tempat di kantor tersebut di mana anak-anak pahlawan super yang lainnya sudah berkumpul. Miss Granada berpendapat bahwa heroik aman dari tempat penyerangan. Di kelas anak-anak hero, Missy bertemu dengan teman-teman barunya, yaitu Wells, si otak kuat, Noodles, manusia karet, kayak Ruby ya, tokoh film One Piece, Ojo, si ahli gambar, Acapella, Slow-mo, Facemaker, Forward, dan Rinward, Wilcott, serta si imut yang tenaga super, yaitu Guppy. Mereka saling menunjukkan kekuatannya, namun dia hanya diam. Wilcott bilang kalau Missy pasti tidak punya kekuatan super. Singkat cerita, mereka melihat pertarungan orang tua mereka melalui layar TV. Alangkah kagetnya mereka kalau orang tua mereka kalah satu persatu menghadapi alien dan disandra oleh alien tersebut. Presiden Amerika Serikat mendapatkan informasi bahwa tidak ada harapan lagi. Pemerintah mendapatkan pesan dari komandan tertinggi alien, yaitu, "Kami dari planet Ogima. Kami tidak punya pilihan untuk melakukan peralihan dengan planet bumi. Tolong patuhi atau bumi akan hancur." Miss Granada berpesan agar para anak tetap di ruangan karena kalian akan aman di ruangan ini. Melalui pesan tersebut, mereka ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Missy berpendapat kalau kita harus pergi. Hal ini didasarkan dari gambar yang dibuat oleh Ojo. Missy berpendapat gambar yang dibuat oleh Ojo adalah gambar masa depan. Wilcott tidak percaya apa yang dibilang oleh Missy. Bagaimana seorang yang tidak memiliki kekuatan super tiba-tiba kita mematuhi? Namun, beberapa teman barunya setuju dengan pendapat Missy. Awalnya, Facemaker mengajak para pengaman heroik untuk masuk ke ruangan mereka. Di ruangan, Guppy mulai menghantam para penjaga. Rencana mereka hampir saja gagal. Namun, mereka punya seorang Rewind. Jadi, Missy meminta Rewind mengulang kembali. Mereka berhasil keluar dari karantina. Missy bertabrakan dengan Miss Granada dalam pelariannya, yang membuat semua orang mengetahui bahwa mereka keluar. Sesampai di luar gedung, Acapella menggunakan kekuatan suaranya untuk menerbangkan kereta listrik mini milik perusahaan Heroic. Di perjalanan, Acapella kehabisan suara. Akhirnya, mereka jatuh di taman neneknya Missy. Mereka menceritakan apa yang terjadi. Nenek Missy mulai berpendapat bahwa mereka harus menolong orang tuanya. Sehingga nenek Missy mulai melatih mereka di taman belakang rumahnya yang didesain menjadi arena latihan. Miss Granada tidak melepaskan mereka begitu saja. Mereka dilacak keberadaannya dengan gelang yang dipakai oleh Missy. Gelang tersebut memiliki signal dengan kantor heroik. Pusat keamanan heroik mulai mengetahui keberadaan mereka dan mulai mengepung. Mereka keluar dari arena latihan dan masuk ke dalam kapal ruang angkasa alien yang terlebih dahulu menemukan jejak mereka. Nenek Missy diculik juga. Mereka menuju kapal induk alien di luar angkasa. Sesampai di kapal induk, mereka mulai mencari keberadaan orang tua mereka menggunakan gelang yang terhubung dengan ayahnya Missy. Ini merupakan pendapat dari si Wells. Di perjalanan, mereka diserang oleh alien.
Tanpa sengaja, mereka melihat presiden berjalan menuju sebuah piramida besar, di mana orang tua mereka disandra. Ketika mereka mau pergi, Miss Granada menemui mereka. Awalnya, mereka bahagia karena dianggap penyelamat oleh Granada. Namun, presiden datang dan berkata, mereka sudah mengetahui. Akhirnya, mereka juga disandra dalam sebuah ruangan. Guppy yang memiliki kekuatan dengan tenaga air, airnya diambil oleh para alien. Ojo dibiarkan memegang iPad-nya. Di situasi ini, mereka mulai down. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka mulai bertengkar karena rasa sakit dan rasa lapar. Missy mulai mematahkan semangat teman-temannya dengan mengingat kenangan-kenangan sedih mereka. Di situasi ini, mereka mulai menangis. Guppy yang sadar dengan kondisi ini, mulai mengumpulkan air mata dan berhasil membuat kunci duplikat. Mereka berhasil keluar dari ruangan tersebut. Di tempat orang tua mereka, para heroik masih tetap dengan ego masing-masing. Sampai seorang berjubah masuk ke ruangan mereka. Mereka mengira itu juga alien, sehingga menyerangnya. Namun, tanpa diduga, itu adalah neneknya Missy, guru para heroik. Saat itu, mereka juga dinasehati oleh nenek Missy kalau jangan mengutamakan ego kalian. Dia berharap anak-anak mereka tidak seperti orang tua mereka. Salah seorang heroik berhasil membajak keamanan kapal alien tersebut dan berkata, daripada saling bertengkar, lebih baik nonton apa yang terjadi di kapal ini. Tanpa diduga, kamera keamanan langsung mengarah kepada anak-anak mereka. Kagetlah mereka. Kita beralih ke scene anak-anak heroik. Mereka punya waktu 18 menit lagi. Missy berkata agar segera bergegas untuk menghentikan pengalihan. Ternyata Wilcott tidak setuju. Di sini terjadi perbedaan pendapat sehingga mereka berpisah. Wilcott mengajak Facemaker ikut dengannya. Namun, mereka juga berselisih dan berbeda pendapat. Mereka pun berpisah. Pada kelompok Missy, mereka dihadang petugas keamanan alien. Missy yang bertindak sebagai pemimpin mulai mengatur langkah-langkah teman mereka. Singkat cerita, mereka berhasil melawan petugas keamanan alien. Sesampai mereka di dekat piramida, ternyata ada medan magnet yang melindungi piramida tersebut, yang menyebabkan mereka tidak bisa masuk. Kalau mereka masuk, mereka akan hancur. Mereka berkata, siapa yang melakukan ini? Tanpa diduga, Ojo langsung menjawab, I did. Kalau itu dia. Aku, katanya. Teman-temannya kaget, Ojo bisa berbicara. Ojo berkata, aku hanya memilih untuk mengamati dan mendengar. Yang ku dengar hanya kekacauan, disfungsi, perpecahan seperti orang tua mereka. Missy menjawab, itu tidak benar. Kami bekerja sama. Benarkah? Lalu di mana Wilcott? Missy menjawab, hai teman lama, apakah kau sudah di ruangan kendali kapal? Tentu saja, Wilcott membalas. Miss Granada mendengar suara Wilcott dan kaget. Itu sebuah pengalihan, katanya, karena Wilcott di sisinya. Namun, Facemaker yang menyamar sebagai Wilcott langsung membuka samarannya. Ternyata, Facemaker sudah mengikuti rencana dari Wilcott dan Missy. Selanjutnya, Missy berkata, Ojo adalah mata-mata dari alien. Singkat cerita, para anak heroik mulai bertarung melawan alien yang dikeluarkan Ojo dari iPad-nya. Come on everyone. Dengan
kekompakan dan kerjasama mereka berhasil menghentikan waktu untuk membasmi alien buatan Ojo. Orang tua mereka juga berhasil keluar dari piramida. Ojo berkata, "Mode peralihan aktif." Maka senanglah mereka melihat orang tuanya. Missy berkata, "Aku tidak mengerti." Miss Granada berkata, "Ini adalah peralihan kekuatan dari orang tua kalian." Ternyata Ojo adalah pimpinan alien. Akhirnya mereka kembali bersahabat. Tapi di sini persahabatan antar planet ya, teman-teman. Oke, gimana tuh cerita dari alur film We Can Be Heroic? Semoga kita dapat menerima pelajaran dari film ini, bahwa kekompakan adalah tiang suatu kekuatan. Jangan lupa dukung terus ya channel Cican Official dengan cara subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di cerita film selanjutnya. See you!